Shalom pemirsa, selamat pagi, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Nah, pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami boleh bersama merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 23 ayat 25 sampai 29. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Aku telah mendengar apa yang dikatakan para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai kapankah hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan menubuatkan tipu muslihat hatinya sendiri, yang merancang untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada yang lain, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku demi Baal. Nabi yang mendapat mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang mendapat firmanku, biarlah menyampaikan firmanku itu dengan benar. Apa hubungannya antara jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengambil tema waspada terhadap nabi palsu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, nabi palsu selalu ada gitu ya, dari zaman ke zaman, bahkan dari zaman perjanjian lama sampai hari ini, dan banyak umat Tuhan yang disesatkan dengan adanya nabi-nabi palsu ini. Hal yang paling berbahaya yaitu adalah mereka, pengajar-pengajar tersesat tersebar di tengah-tengah gereja dan menyamar menjadi domba. Mereka kelihatan baik, pura-pura saleh, pura-pura cinta Tuhan, pura-pura rohani, bahkan pura-pura menjadi pengajar yang tulus dan benar. Apalagi Bapak Ibu ya, sekarang ini di tengah situasi zaman yang mana banyak sekali orang yang lelah, yang berbeban berat, galau, depresi, stres, dan lain-lain. Ketika mereka ditawarkan hal-hal yang dirasa menyenangkan, yang dapat membuat mereka mendapatkan berkat, mendapat kedamaian, bahkan mereka dengan mudah akan mengikutinya. Walaupun yang ditawarkan itu jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika mereka menyamar sebagai domba, kita sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang palsu. Sampai kapan mereka menyesatkan umat Tuhan? Tuhan tidak membiarkan mereka untuk terus menyesatkan. Ada waktunya Tuhan untuk menyingkirkan dan menghancurkan mereka yang menyesatkan umat Tuhan. Namun Tuhan meminta kepada mereka yang menyampaikan firman Tuhan, supaya menyampaikan firman Tuhan ini dengan benar, dan hidup membuat jemaat semakin hidup, semakin mencintai Tuhan, semakin hidup di dalam kebenaran, dan hidup setia di dalam mengikut Tuhan Yesus. Dan ketika melakukan hal-hal yang tidak benar, mereka, umat Tuhan, ketika mendengar firman Tuhan yang disampaikan dengan benar, ada pertobatan. Nah, nabi-nabi palsu jarang bahkan tidak pernah memberitakan pertobatan. Hanya memberitakan yang menyenangkan, yang membuat orang-orang tertarik karena hal-hal yang bisa menyenangkan secara sementara saja. Nah, pengajar-pengajar sesat senantiasa ada di sekeliling kita. Untuk kita umat Tuhan supaya dapat membedakan mana yang benar, mana yang palsu, maka perlu untuk rajin belajar firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk kita, untuk keselamatan kita semua. Nah, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran yang ada, yang diajarkan oleh pengajar-pengajar sesat, seperti apa yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 13 dan 14. Mari kita dengan setia,
kita dengan terus-menerus belajar akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami diingatkan bahwa di sekitar kami banyak sekali pengajar-pengajar atau ajaran-ajaran sesat yang beredar. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat membedakan mana yang benar, mana yang palsu, supaya kami boleh tidak salah jalan. Biarlah Engkau tolong kami, mampukan kami untuk kami terus setia dalam belajar firman Tuhan, supaya kami boleh semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh terus setia dalam mengiring Tuhan. Sekalipun kami ada dalam kesulitan, tetapi kami tetap bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dalam masalah kesehatan, biarlah Tuhan melawat mereka, berikan pada mereka kesembuhan melalui setiap pengobatan yang sedang dijalani. Bagi mereka yang sedang bergumul di masalah ekonomi, kiranya Tuhan tolong supaya Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar, supaya mereka juga boleh menjalani kehidupan dengan pertolongan Tuhan, Tuhan yang mencukupkan dalam setiap kebutuhan hidupnya. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul di dalam masalah rumah tangga. Mungkin mereka ada yang konflik, hubungan antara suami dan istri yang tidak harmonis. Tolong ya Tuhan, biarlah Engkau mengajar kami, mengingatkan kami, untuk kami boleh hidup terus saling mengampuni, saling mengasihi, sehingga ketika ada konflik-konflik dapat diatasi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.